warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jayanti Mustikawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya Ibu Dwi Wulandari dari SD Negeri 2 Lembak. Baik Bu Ulan, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu Ulan. Yang akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelumnya kepada Bu Ulan sebelum melakukan observasi. Yang pastinya Bu ya. Yang pertama, kira-kira Ibu Ulan akan kapan Bu Ulan akan mengadakan observasi tersebut? Rencana kegiatan observasi tersebut akan saya lakukan pada tanggal 25 Juli ya Bu ya. 25 Juli Bu Ulan Ya, sekitar 2 hari ke depan. Oke, 2 hari ke depan Bu ya. Nah terus pelajaran apa yang akan Bu Ulan ambil? Di sini saya nanti akan mengambil pelajaran pendidikan kewarganegaraan Bu. Oke, pendidikan kewarganegaraan Bu Ulan ya. Waktunya kapan Bu Ulan? Waktunya menyesuaikan dengan jam pendidikan kewarganegaraan itu Bu ya. Jam pertama 7.30 sampai dengan selesai seperti itu Bu. Oke, jadi pembelajarannya pada hari Kamis hari Kamis Bu ya. 25 Juli 2024. Materi pelajaran PKN pada jam pertama Bu ya. Betul sekali Bu ya. Oke, jadi menindaklanjuti hal tersebut, persiapan apa yang sudah Ibu Ulan lakukan sebelumnya? Oke, ketika di sini persiapan yang sudah saya siapkan menjelang kegiatan observasi itu saya sudah menyiapkan modul ajar tentunya ketika ya modul ajar pendidikan kewarganegaraan, kemudian tidak cukup juga strategi pembelajaran yang saya akan ajarkan di kelas tadi, kelas yang akan saya ajarkan kayak dan media pembelajarannya ketika seperti itu. Oke, jadi Bu Ulan sudah mempersiapkan yang pastinya modul ajar Bu ya. Ada juga media dan strategi yang akan Ibu terapkan. Oke, jadi dari materi itu kira-kira apa Bu Ulan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya di sini dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, di situ ada 2 tujuan pembelajaran yang ketika ya di sini karena materi yang saya ambil itu tentang Pancasila nih. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu mengenal lambang dari sila-sila Pancasila tersebut ketika ya. Kemudian yang kedua di sini tujuan yang saya ambil yaitu siswa dapat nih mengetahui arti dan maksud dari sila Pancasila itu ketika. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ada 2 Bu Ulan ya, kira-kira ya. Yang pertama tentang mengenal lambang sila Bu ya. Yang kedua juga tentang isi dari Pancasila itu sendiri Bu ya. Nah, lalu kira-kira kompetensi apa nih, pengembangan apa nih yang akan Ibu Ulan kembangkan nantinya? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya kompetensi dalam penguasaan kelas, sehingga nanti tercipta kelas saya yang kondusif tentunya, karena mengingat saya masuk kelas 1 Bu ya, jadi persiapan saya yang harus saya kembangkan, kompetensi yang harus saya kembangkan itu tentunya tidak jauh dari peralihan transisi anak dari TK ke SD seperti itu kita. Oke, jadi Ibu Ulan akan mengembangkan kompetensi yang pastinya tentang penguasaan kelas Bu ya, karena Ibu memang mengajarnya atau mengakunya pada kelas 1 ya, yang mana transisi dari TK ke SD. Nah, jadi dari hal tersebut, oke Bu Ulan ya, jadi dari percakapan tadi, kira-kira harapan apa sih yang Ibu Ulan harapkan saat nanti kita akan melakukan observasi ini? Harapan yang saya harapkan Ibu kita tentunya tujuan pembelajaran saya ini tercapai ketika ya. Kemudian media pembelajaran yang saya sudah siapkan itu dapat menarik perhatian anak-anak. Kemudian saya berharap kegiatan observasi saya nanti itu berjalan sesuai harapan seperti itu. Oke, jadi harapannya yang pastinya kegiatan observasinya nanti berjalan lancar Bu Ulan ya. Betul. Nah, satu lagi Bu Ulan ya. Jadi nih, kan Bu Ulan akan melakukan observasi atau pengajaran Bu ya, pembelajaran di kelas. Jadi kira-kira support atau bantuan dari siapa yang Bu Ulan harapkan? Ketiga support bantuan yang saya harapkan itu tentunya di sini kepala sekolah ya, kepala sekolah, karena di sini saya menggunakan media pembelajaran yang digitalisasi, tentunya tidak luput dari izin dari kepala sekolah untuk menggunakan alat-alat yang ada di sekolah tersebut Ibu Tika ya. Kemudian setelah kepala sekolah tentunya tidak juga
perlunya saya dukungan dari rekan sejawat Ibu Tika ya, karena di sini karena saya kelas 1 terdiri dari 3 rombongan, jadi di sini saya selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat bagaimana menentukan metode-metode, modul ajar dan strategi yang baik untuk kita ajarkan kepada siswa-siswi Ibu Tika. Oke, jadi ini Bu Ulan ya, jadi banyak hal ya yang kita butuh support ya, pasti dari rekan sejawat ya, dari kepala sekolah, dan terlebih juga dari wali siswa Bu Ulan ya tentunya ya. Oke, jadi mungkin itu saja Bu Ulan ya yang akan saya tanyakan pada percakapan kita pra observasi ini. Semoga nanti 2 hari ke depan Bu Ulan akan melaksanakan observasi pembelajaran dengan baik. Nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran Bu Ulan. Semoga nanti kedepannya kegiatan Bu Ulan berjalan lancar. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulan ya waktunya. Terima kasih Bu Tika. Ya. Nah, melanjutkan pembelajaran kita pada pendidikan Pancasila, kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Jadi sila pertama itu lambangnya bintang. Yang kedua itu lambangnya matahari. Yang ketiga lambangnya komunis. Keempat lambangnya lima. Lambang kapal. Lambang itu sila ketiga.
coretan nampak 3 kaki ya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, sudah paham semua ya berarti. Kalau paham, harapan ibu nilainya juga maksimal bisa 100 semua nanti. Silakan sesuai. Tadi sudah ibu jelaskan ya. Nanti ibu minta salah satu dari kamu di sini untuk mengulangi kembali simbol-simbol yang ada pada Pancasila. Ada yang mau bersedia maju ke depan untuk mengulanginya? Oke, Naura sini. Main kedengaran Naura ya. Naura sudah bisa belum? Ke depan dulu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama simbolnya. Terus 2, 3, 4, 5. Oke, boleh dulu. Tepuk tangan dulu untuk Naura. Selanjutnya, ibu minta 1 orang lagi ya ke depan. Di situ ibu sudah ibu tulis bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dari kapas dan rantai. Coba nih, kalian bukan menggunakan garis, boleh garis lurus, boleh garis zigzag, terserah, yang penting sesuai dengan pasangannya. Ada yang mau maju? 1 orang boleh angkat tangan. Yo, boleh. Silakan Azir. Bintang itu sila keberapa? Nah, rantai sila keberapa? Cari yang muda dulu. Atau rantai sila kedua itu apa? Sila ketiga itu apa? Padi dan kapas itu sila ke. Lanjut, cari yang dianggap mudah terlebih dahulu. Kepala banteng. Oke. Pohon beringin itu sila ke. Terangin lagi Azil. Videonya. Pohon beringin itu sila ke 3. Benar atau salah anak-anak? Benar. Jadi di sini bintang itu termasuk sila pertama. Kepala banteng itu termasuk sila keempat. Sengaja ibu acak. Jadi kalian itu walaupun diacak-acak tetap paham. Kalau sudah paham, berarti walaupun dia dibolak-balik, pasti kita paham. Pohon beringin itu 3, padi dan kapas itu 5. Ya, jadi kalau misalnya ibu acak 1 tadi, apa tadi? Bintang. Kemudian yang kedua jadinya apa? Kesimpulannya kepala banteng. Ya, yang kedua itu kepala banteng. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi ini apa? Oh, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas. Oke anak-anak, jadi ini harus kita tanam dalam diri kita. Walaupun dibalik-balik ketemu soal, mau kita sekarang di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, tetap seperti inilah dan akan berubah. Jadi walaupun dibolak-balik, kita harus paham. Oke ya? Oke, selesai LKPD yang kalian kerjakan? Selesai. Kalau selesai boleh kumpul di depan sini. Yuk, kumpulan bukunya di depan sini. Sini, kumpul di meja pada. Kumpulan bukunya di meja pada yang sudah. Sudah, boleh duduk kembali. Oke, silakan Ibu.
kita yang menjelaskan tadi harusnya kalian bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jayanti Mustikawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muarani. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Dwi Wulandari. Baik, Bu Ulan, kali ini kita akan melakukan pertanyaan atau percakapan pasca observasi ya, Bu Ulan. Nah, di sini saya akan bertanya dulu, bagaimana kabar Bu Ulan? Alhamdulillah baik Ibu Tika ya. Ibu Tika sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Ulan ya, kabar saya sendiri pun alhamdulillah baik. Nah begini Bu Ulan ya, jadi untuk pasca observasi ini kita akan melakukan percakapan, santai saja Bu Ulan ya, kita akan bercakap. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau yang akan saya ajukan kepada Bu Ulan. Yang pertama, perasaan Bu Ulan setelah melakukan observasi atau pembelajaran tadi bagaimana Bu Ulan? Alhamdulillah Ibu Tika ya, setelah saya melakukan kegiatan observasi tadi, saya merasa cukup puas Ibu Tika ya. Mungkin di sini saya merasa pembelajaran saya tadi itu maksimal Ibu Tika seperti itu ya. Karena melihat ibaratnya melihat umpan balik dari mereka antusias seperti itu Ibu Tika. Oke, alhamdulillah Bu Ulan. Jadi perasaan Bu Ulan setelah melakukan pembelajaran tadi sudah sangat puas Bu ya, senang ya, gitu ya. Saya pun juga tadi pas proses waktu mengamati Ibu Ulan juga, saya lihat sudah berjalan lancar ya pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu Ulan misalkan ya, saya buat skala dari angka 1 sampai 10 nih Bu Ulan. Kira-kira Ibu Ulan berada di posisi berapa Bu Ulan? Menurut saya ini Bu Tika ya, dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan tadi, saya mengukur saya di sini berada pada skala 8 Ibu Tika ya. Karena tadi sudah saya jelaskan Ibu Tika ya, karena saya melihat umpan balik dari siswa saya, mereka antusias dan alhamdulillah suasana kelas menjadi kondusif. Alhamdulillah ya, sudah di angka 8 itu sudah baik ya, sudah sangat baik malah ya. Nah, jadi apa kira-kira yang membuat Ibu Ulan mengukur atau menilai diri Ibu Ulan berada di angka 8? Baik Bu Tika ya, di sini saya mempunyai kepercayaan diri bahwa saya itu sudah ada di skala 8 karena di sini saya merasa bahwa saya sudah menyesuaikan pembelajaran saya sesuai dengan tujuan pembelajaran saya ajarkan kepada siswa Ibu Tika ya. Jadi kompetensinya sudah saya memadai dengan siswa, kemudian penguasaan kelas juga saya sudah memadai. Kemudian di sini saya melihat nih suasana kelas menjadi kondusif, kemudian siswa antusias dalam menerima umpan balik saya seperti itu kita. Oke, baik Bu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang misalkan saya ingin menyampaikan hasil nih dari pengamatan saya. Apakah boleh Bu Ulan? Boleh Ibu Tika, silakan Ibu Tika. Oke, jadi begini Bu Ulan ya. Setelah saya mengamati pembelajaran yang Ibu Ulan laksanakan tadi di kelas 1 Bu Ulan ya. Benar, Ibu Tika. Nah, jadi setelah pembelajaran yang sudah Ibu Ulan lakukan tadi menurut saya sudah sangat baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan-harapan yang sudah diutarakan pada sebelumnya, dan tujuan pembelajaran yang dicapai pun sudah tergambar Bu ya, sudah tergambar dari kegiatan proses pembelajaran Ibu, yang mana tujuannya salah satunya kan adalah untuk mengenal nilai-nilai Pancasila Bu ya. Tadi sudah saya lihat dari proses pembelajaran Ibu itu sudah terdeskripsi, sudah tergambar dengan nyata Bu ya. Nah, terus strategi yang Ibu pakai, yang Ibu gunakan sudah membuat siswa lebih kondusif dan terlihat lebih aktif Bu Ulan ya. Jadi intinya dari pengamatan yang saya jalankan tadi itu sudah jauh lebih baik Bu Ulan ya. Nah, setelah itu bagaimana perasaan Bu Ulan setelah mendengar pengamatan yang saya sampaikan Bu Ulan? Terima kasih sekali Bu Tika ya, sudah berkenan waktunya untuk melakukan pengamatan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan. Jadi di sini saya benar kata Ibu Tika tadi, saya menyadari juga nanti memang ada setiap kegiatan itu pasti ada kendala seperti itu Bu Tika, tapi itu biasa lah hal seperti itu. Di sini saya berpendapat juga memang benar kata Ibu Tika, memang nanti strategi dan modul media pembelajaran itu memang nanti akan saya kembangkan lagi, kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan kodrat siswa tersebut seperti itu Bu Tika. Jadi kalau misal pembelajaran sesuai dengan kondisi anak,
kemudian sesuai dengan bakat anak. Nah, maka nanti pembelajaran yang kita lakukan bisa membuat anak tersebut lebih merasa senang, lebih menarik, dan lebih menikmati pembelajaran yang sudah kita berikan Ibu Tika, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan Ibu Ulan sempat berbicara tentang kendala ya. Nah, jadi menurut Ibu Ulan sendiri, setelah Ibu melakukan pembelajaran, itu kendala apa sih yang nyata-nyata yang Ibu hadapi? Iya, baik Ibu Tika, benar. Kendala yang saya sudah hadapi tadi dan memang nyata Ibu Tika ya saya hadapi di sini karena saya mengampu anak kelas 1, jadi kendalanya masih tentang anak-anak yang masih terbawa suasana TK dibawa ke kelas 1, jadi kita harus lebih sabar ini. Jadi ibaratnya tingkat kesabaran kita harus lebih ditinggikan lagi seperti itu Bu Tika ya. Jadi yang tadinya misalnya kita berhadapan dengan anak-anak yang sudah beradaptasi dengan keadaan lingkungan sekolah dasar, kemudian kita sekarang duduk mengajar di kelas 1 sebagai wali kelas 1, berarti kita harus mengkondisikan anak-anak yang transisi PAUD ke SD itu SD kita begitu Bu Tika. Jadi setelah perlahan-lahan nanti mereka mungkin nanti akan bisa berangsur-angsur beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan di SD seperti itu Bu Tika. Baik ya, jadi intinya yang saya tangkap dari sini yang saya tangkap dari Ibu Ulan, kendala yang Ibu hadapi yang pastinya karena Ibu Ulan ini mengajar kelas 1 Bu ya, yang mana kelas 1 ini kan memang masa transisi nih dari PAUD ke SD. Mungkin nih kebiasaan-kebiasaan mereka di TK ini kan belum terbiasa di SD. Misalnya di TK mereka kegiatannya mungkin banyak bernyanyi atau segala macam, pulang pun lebih dulu kan lebih cepat Bu ya. Mungkin di SD agak lemah, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi kendala yang sangat utama Ibu hadapi karena masa transisi seperti itu Bu ya. Jadi setelah Ibu mengetahui kendala sudah Ibu ketahui. Nah sekarang mungkin apa nanti rencana ke depan Bu Ulan? Iya, baik Ibu Tika, karena yang kita hadapinya adalah anak-anak transisi dari TK ke PAUD, dari TK ke SD Ibu Tika. Jadi di sini rencana yang saya akan yang saya akan tempuh adalah di sini tetap saya akan menciptakan media pembelajaran yang menarik dahulu kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu belum bisa kita bebankan dengan materi yang berat. Jadi kita pancing dulu dengan beban materi yang masih ringan, yang bisa memacu dan menarik pendapat mereka, itu inisiatif mereka. Kemudian di sini yang kedua saya akan mencari pembelajaran atau modul ajar yang berpihak kepada siswa tentunya, seperti modul pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi di sini kita menghambakan siswa. Jadi siswa itu kita yang harus bisa mengkondisikan dengan keadaan siswa. Jadi kita tidak semena-mena dengan siswa seperti itu Ibu Tika ya. Rencana selanjutnya yang akan saya lakukan seperti itu. Oke, baik ya. Jadi rencana Ibu Ulan ke depan yang pastinya Ibu Ulan akan mencari atau menerapkan mungkin berbagai macam strategi yang Ibu Ulan katakan, yang mana pembelajaran itu berpihak pada siswa Bu ya, seperti yang disampaikan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara Bu ya, itu ya yang kita ketahui. Jadi banyak nantinya rencana-rencana yang akan Ibu terapkan, mulai dari strategi mungkin medianya juga Bu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk percakapan pasca observasi ini saya rasa cukup dulu sampai di sini Bu ya. Saya lihat juga pembelajaran Ibu Ulan yang sudah Ibu jalankan itu sudah sangat baik Bu ya. Kedepannya nanti mungkin rencana-rencana yang Ibu Ulan harapkan bisa terlaksana. Nah, satu lagi Bu ya, saya tanyakan siapa dan apa yang Ibu butuhkan atau support dari siapa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Iya Ibu Tika, baik di sini tentunya bantuan dan support itu paling utama Ibu Tika ya. Jadi di sini tentunya karena kami satu kelas itu ada 3 rombel, jadi tentunya di sini kami bertiga harus bisa berkolaborasi dalam mengembangkan modul dan strategi pembelajaran kepada siswa Ibu Tika. Jadi kemudian kita membutuhkan kolaborasi dengan wali murid, karena memang pada dasarnya mencerdaskan anak bangsa itu tidak hanya di gurunya saja, tapi tetap harus ada dukungan dari wali murid. Terakhir itu yang paling utama adalah kepala sekolah Ibu Tika ya, karena kepala sekolah sudah mempercayakan beban mengajar kepada kita untuk mengampu di kelas 1 seperti itu Ibu Tika. Oke, jadi Bu ya, Ibu itu memang kita ini sebagai guru memang benar kata Bu Ulan, kita memang butuh support yang pasti dari rekan sejawat ya. Seperti Bu Ulan katanya tadi kan ada 3 rombel ya kelas 1, jadi mungkin nanti Bu Ulan akan berkolaborasi dengan guru yang lainnya Bu ya. Selain dari guru kelas 1 mungkin juga nanti dengan guru-guru yang lain. Dan juga benar tidak lepas kita ini dari wali siswa, karena kita kan
memang harus bekerja sama atau berkolaborasi dan aktif kepada wali siswa juga. Dan yang terakhir memang benar lagi kata Bu Ulan, kita harus bisa harus mendapat support itu yang pastinya dari kepala sekolah, karena mungkin sarana dan prasarana kita bisa ajukan kepada kepala sekolah. Oke Bu Ulan ya, jadi mungkin segitu saja dulu percakapan kita pasca observasi ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ulan. Tetap semangat untuk mendidik anak didiknya ya, nanti lebih ini lagi Bu ya, berdiferensiasi dan lebih maju lagi ya. Terima kasih Bu Tika ya. Terima kasih Bu Ulan.